Angkatan 11, Provinsi Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Anissa Fitria dari TKIT Insan Madani Kota Banda Aceh dan rekan saya Eliana dari SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh. Anaria Manalu dari TK Metodis Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Eli siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah juga lagi dalam keadaan sehat Bu Eli ya. Baik Bu Eli, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Iya. Ya, di sini saya akan menjadi observer atau pengamat dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti. Apakah di saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur data dan atau belum? Ya. Bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kepada coaching nanti. Bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu? Jangan lupa saat Ibu melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu ya. Baik Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan pertanyaan ya. Nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu, dalam proses coaching ini saya rencananya nanti ingin mengembangkan ada 3 proses. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, yang ketiga nih Bu, ya, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu Eli. Untuk dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Di sini Bu, dari 3 yang saya sebutkan tadi, itu saya paling yang ingin saya sangat kembangkan sangat itu adalah mendengarkan aktif. Karena menurut saya mendengarkan aktif ini membuat kita lebih fokus ya. Kemudian sehingga dengan lebih fokus itu dapat menyebabkan kita menjadi hadir sepenuhnya. Oke, baik Ibu Eli. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan saat proses coaching nanti Ibu? Indikator ketercapaiannya ya. Nah, di sini saya ingin melihat nantinya apakah coaching ini bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi, dan coaching ini juga memiliki rencana aksi ke depannya apa yang akan dijalankan oleh si coaching tersebut, dan juga coaching itu harus mampu bertanggung jawab. Jadi istilahnya harus sesuai dengan alur tirta. Oke, baik Ibu Eli. Baik Ibu, mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan dari saya. Semoga Ibu bisa melakukan proses coaching nanti bersama dengan Ibu Ana, mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching nanti bersama dengan Ibu Ana. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Bu Eli. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Ana? Luar biasa, hari ini sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Jadi saya lihat habis tanya Ibu ada cek saya yang bilang, benar Bu. Maaf tadi saya lagi di jalan Bu, ya tak lihat HP. Jadi kira-kira nih mau ngajak ngobrol apa nih Bu? Iya, saya pengen bercerita, berbagi inilah pengalaman permasalahan dengan Ibu Eli. Ya, kira-kira Ibu Eli ada waktu kan? Ya, insya Allah. Baik Bu Ana, kita memang ini sih ada waktunya sedikit kuliah karena saya ada janji mau rapat sebentar lagi. Nah, kira-kira nih Bu Ana mau ngomong tentang apa ya? Apa yang Ibu Ana mau sampaikan? Jadi begini Bu Eli,
ada hal yang ingin saya ceritakan dengan Bu Eli, terutama ini tentang masalah yang terganjal di pikiran saya. Ya. Selama ini kan tahun sebentar lagi kan tahun ajaran baru nih. Iya. Saya terpikir dengan supervisi buat guru-guru saya yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Oh, jadi menurut cerita Bu Ana, berarti ini Bu Ana mengalami sedikit kesulitan ya dalam melakukan supervisi guru-guru Ibu. Iya benar, Bu. Nah, jadi ini Bu Ana merasa supervisinya semester lalu belum mencapai tujuan seperti yang Ibu harapkan. Iya benar, Bu. Saya merasa bahwa tahun lalu saya melakukan supervisi, hasilnya itu tidak maksimal. Oh, oke, baik Bu. Saya bisa paham mungkin apa yang Ibu maksudkan. Nah, oke, baik Bu. Kita kira-kira dengan pembicaraan kita ini Ibu ingin mendapatkan apa ya dari diskusi kita ini? Ya Bu, saya ingin dengan saya ngobrol dengan Bu Eli nanti Ya. saya mendapat solusi nih dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik. Jadi begini Bu Ana, saya ini paham betul ya apa maksudnya yang Bu Ana bicarakan tadi. Jadi terkait permasalahan yang Bu Ana kemukakan tadi, jika kita lihat kondisi ideal itu 1 sampai 10, kira-kira situasi guru-guru Ibu ketika disupervisi itu berada pada level berapa ya? Dari hasil supervisi saya yang tahun lalu bisa dikatakan sekitar level 6 gitu Bu. Oh, masih di level 6. Masih di level 6. Oh, begitu ya. Nah, jadi ini bukan karena masih di level 6, kira-kira apa keinginan Ibu biar bisa terjadi perubahan terhadap guru-guru Ibu. Nah, kira-kira Ibu itu menginginkan guru-guru Ibu itu setelah disupervisi di level tingkat berapa gitu? Iya Bu, saya berharap sih hasil supervisi itu levelnya maksimal ya. Tapi itu mungkin juga agak susah. Mungkin sedikit peningkatan dari tahun kemarin. Itu sekitar 8 atau 9 gitu. 8 atau 9. Bagusnya lagi kalau bisa maksimal 10 ya. Berharap sih Bu. Oke, baik Bu Ana. Nah, jadi menurut Bu Ana nih, apa atau bagaimana nih rencana Ibu nantinya untuk melakukan perubahan biar bisa mencapai target itu tadi minimal 8 atau bahkan bisa 9 atau bisa lebih lagi. Iya, untuk mencapai level 8 atau 9 itu mungkin saya nantinya harus melakukan supervisi, tapi sebelumnya saya melakukan coaching dulu bersama guru-guru saya. Dan berbicara dari semakin dekat dari hati ke hati ya Bu ya. Dari hati ke hati, Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan coaching ini. Jadi saya hanya melakukan langsung supervisi. Tapi kali ini ingin sedikit perubahan, saya lakukan coaching terlebih dahulu, baru melakukan supervisi. Karena saya melihat nih ya, guru-guru menganggap bahwa supervisi itu hanya sebagai untuk mendapatkan nilai kerja gitu. Nilai kinerja ya. Sedangkan setelah selesai supervisi, mereka selesai begitu aja, tidak melaksanakan apa yang menjadi peningkatan dalam pembelajaran itu. Begitu Bu. Bagus sekali ini rencana Ibu ke depannya ya. Semoga mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin Ibu. Nah, jadi selain rencana tersebut, apa kira-kira ada rencana Ibu yang lain atau ada solusi lainnya yang mungkin bisa Ibu Ana lakukan? Iya, tadi kan saya katakan melakukan coaching terlebih dahulu, kemudian melakukan supervisi. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan evaluasi evaluasi, kemudian reflektif reflektif dan umpan balik, serta berkolaborasi dengan guru-guru saya di sekolah. Oke, baik. Berarti di sini saya mencoba terlebih dahulu ini yang saya pahami tadi Ibu berarti akan mencoba melakukan coaching ya sebelum melakukan supervisi. Nah, kemudian Ibu juga
akan melakukan tadi reflektif ya. Nah, kira-kira ini kapan nih Ibu Ana akan melakukannya, atau ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan proses coaching ini atau memulai rencana Ibu ini? Oke Bu, baik. Untuk supervisi ini di kelas nanti saya akan berkolaborasi nih ya dengan guru-guru saya di sekolah ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tidak hanya dilakukan maksimal saat supervisi aja Bu. Karena kita akan berkelanjutan nantinya dalam proses-proses yang lainnya. Dan kita saling memberikan umpan balik agar dapat mengkoreksi diri kita dan teman-teman kita juga untuk perkembangan selanjutnya. Oke, luar biasa sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana Amin, dengan Bu. baik ya. Oke, selain itu kira-kira ada lagi Ibu mungkin lain yang mau disampaikan? Sementara seperti itu aja. Oke, baiklah Bu Ana. Semoga diskusi atau sharing singkat kita ini bisa bermanfaat dan bisa menjalankan rencana aksinya sesuai yang Ibu inginkan. Nanti kita akan bertemu lagi membicarakan hal lainnya. Oke, di sini saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu, karena saya sepertinya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan doakan saya bisa melaksanakannya ya. Semoga harapan kita ada perbaikan juga buat sekolah dan guru-guru kita juga. Amin, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Tekan mana ini? Mana kuning? Gak ada kuning nih. Kuning di atas ya. Oke. Tadi berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi Bu Eli setelah melakukan observasi ini pada proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Bu Eli. Oke, baik Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama Bu Eli, Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching tadi? Tadi Bu, saya ketika melakukan proses coaching tadi dengan Bu Ana, saya sudah mendapatkan saya di sini sudah bisa melakukan dengan proses alur tirta. Apa itu alur tirta ya? Tadi saya menanyakan tujuan Bu Ana kita melakukan pertemuan ini, kemudian mengidentifikasikan masalah Bu Ana, kemudian menanyakan bagaimana rencana aksi yang dijalankan oleh Bu Ana, dan juga rasa tanggung jawab ya. Kemudian saya juga tadi sudah menggali kompetensi dari coach ini atau Bu Ana ini untuk menemukan bagaimana beliau menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira solusi apa tadi yang Bu Ana akan lakukan? Baik Ibu Eli, sudah berhasil Bu ya melakukan proses coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Nah, yang tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Ana, ada beberapa catatan Ibu. Ibu sudah berhasil sesuai dengan alur tirta dengan menyampaikan tujuan kepada coaching, mengidentifikasikan permasalahan pada coaching, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut. Nah, juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Oke, Bu Eli, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Bu Ana selaku coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada krisisnya. Kemudian Ibu sudah ada kehadiran penuh saat melakukan coaching bersama dengan Ibu Ana. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan juga Ibu sudah bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Selanjutnya nih Bu Eli, pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi berdasarkan proses yang kami lakukan tadi Bu nanti kedepannya saya berencana ingin mengembangkan
mendalami dan memahami alur tirta itu lebih dalam lagi Ibu. Hal ini dilakukan untuk melakukan proses coaching itu supaya lebih baik lagi. Oke, baik Bu Eli, luar biasa ya. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik ke depannya ya, sehingga proses coaching selanjutnya lebih fokus dan lebih sukses lagi Bu ya. Ya, saya akhiri percakapan kita pada siang hari ini Bu Terima Eli kasih ya. Ibu atas waktunya. Sama-sama dan Ibu juga Eli. masukannya. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Ya, sampai jumpa lagi Bu. Ya. Selamat siang Bu Lisa. Siang Bu Ana. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu Ana. Syukur ya Bu ya. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu Ana. Di sini saya sebagai pengamat atau observer dan menilai saat Ibu melakukan coaching. Saya nanti akan menilai apakah di saat Ibu melakukan coaching itu dapat menggunakan alur tirta dengan baik. Kemudian Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih. Iya Bu. Sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian saya akan menilai Ibu juga dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Oke. Dan jangan lupa Ibu, melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Sebelumnya nih, saya ingin menyampaikan pertanyaan nih kepada Ibu Lisa. Kira-kira Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Ana, dalam proses nanti coaching itu kan ada 3 kompetensi nih Bu Ana ya. Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian presesnya, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Ibu, tadi kan Ibu katakan ada 3 ya, 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Kalau lebih spesifiknya nih, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik? Oke, dari ketiganya saya akan mengembangkan secara spesifiknya Bu Ana, itu adalah mendengar secara aktif Bu Ana. Karena dengan mendengar aktif saya lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching nanti. Dan dengan mendengarkan aktif saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kemudian ini Ibu melakukan proses coaching itu ada indikator. Kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi terkait dengan masalah yang dihadapi, dan coaching memiliki rencana aksi ke depan apa yang akan dilakukan. Baik, sungguh rencana yang baik ya Bu ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan di pasca observasi nih ya Bu ya. Kemudian Ibu silakan melakukan coaching. Selamat melakukan coaching. Laksanakan dengan baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi. Selamat Ibu. Iya, terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Lisa. Iya, bagaimana kabar Bu Eli siang ini Bu Eli? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu Eli. Tadi saya ada melihat chat Bu Eli dari Iya, Bu Eli benar, ya. Ibu. Mungkin Saya ada tadi ada chat Ibu. Ada ya Bu ya. Maaf Bu ya, saya telat melihat HP tadi Bu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, ini kira-kira ada apa hal yang ingin Ibu Eli ngomong bersama dengan saya? Iya Ibu, saya butuh teman untuk cerita Ibu. Mungkin ada nanti masukan yang bisa diberikan. Iya, boleh Bu Eli. Kebetulan saya ini lagi waktu singgang nih ya Bu Eli ya, sekitaran mungkin 10 atau 15 menit ke depan. Mungkin Bu Eli boleh bercakap dengan saya. Mungkin ada solusi. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya.
Jadi begini Bu Nisa, Iya. ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya bicarakan tentang masalah yang terganjal ya di pikiran saya, yang selama ini saya setiap masuk tahun ajaran baru ini selalu menjadi masalah bagi diri saya, yaitu ketika melakukan supervisi guru-guru saya itu. Oke, baik Bu Iya. Eli. Berarti untuk sekarang berarti permasalahan Bu Eli Ya. tentang supervisi guru-guru ya Bu Eli Benar, ya. Bu. Ya. Jadi Bu Eli merasa hasil supervisi sementara lalu belum tercapai ya Bu Eli ya. Iya, benar. Jadi tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan itu seperti apa Bu Eli? Iya, benar Ibu. Sebenarnya saya merasa supervisi yang dilakukan selama ini masih kurang maksimal Ibu. Ya, jadi tujuan saya di sini saya ingin mendapatkan mungkin ada masukan atau solusi yang bisa saya jalankan sehingga permasalahan saya ini bisa teratasi. Baik Bu Eli, ini kan berhubung waktu kita ngobrol ini sangat singkat ya Bu Eli Ya. ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Eli dapatkan dari diskusi percakapan kita pada siang ini Bu Eli? Oke, baik Ibu. Saya di sini mau mendapatkan ya Bu ya, mungkin ada solusi atau masukan terkait bagaimana hasil supervisi guru-guru saya ini tetap baik, tidak hanya di saat supervisi tetapi pada hari-hari biasanya juga. Baik Bu Eli, jika misalnya kita masukkan ke ranting nih saat Ya. Ibu melakukan supervisi sama guru-guru Ibu, Ya. dari angka 1 sampai 10 kira-kira Ya. berapa ranting yang sudah tercapai yang sudah Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau saya ingat-ingat Bu ya, supervisi yang selama ini sudah dijalankan, guru-guru saya ini masih berada pada level 6 Bu. Masya Allah, masih kurang ya Bu ya? Iya, masih agak kurang. Iya. Jadi Bu, kira-kira nih kalau misalnya Ibu mau menaikkan level nih Iya, atau Ibu. ranting kepada Ya. guru-guru Ibu saat melakukan supervisi, Ya. itu ranting berapa dari angka 1 sampai dengan 10? Harapan saya sih Bu, kalau bisa itu saya ingin guru-guru saya itu berada pada level 8 atau 9. Dan bersyukur jika bisa ada pada level 10. Tapi harapan yang minimal sekali yang saya harapkan itu adalah guru saya itu berada pada level 8. Oke, baik. Menurut Ibu nih, Ya. apa atau bagaimana nih rencana atau tindak lanjut yang Ibu lakukan saat melakukan supervisi pada guru-guru Ibu? Kalau saya ingat-ingat juga, saya pikir-pikir terkait yang sebelum-sebelumnya, saya sepertinya harus melakukan coaching. Ya, saya harus melakukan coaching terlebih dahulu terhadap guru-guru saya dengan berbicara dari hati ke hati. Kemudian karena coaching ini belum pernah saya lakukan, jadi mungkin karena belum pernah saya lakukan, guru-guru saya beranggapan supervisi ini hanya dijalankan untuk memenuhi target nilai kinerja. Oke, baik Ibu ya. Sedangkan nanti setelah supervisi mereka akan menjalankan pembelajaran seperti biasa-biasa saja, begitu. Oke, baik Bu Eli. Wah, bagus sekali rencana Ibu Eli ya. Semoga atau mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu. Iya. Selain rencana tersebut Bu, Iya. apa ada rencana lain atau solusi lain yang ingin dilakukan Bu? Jadi kalau saya ingat ya, selain coaching tadi, saya ini harus selalu melakukan evaluasi Bu ya, evaluasi, kemudian melakukan reflektif dan juga umpan balik serta berkolaborasi Bu, dengan guru-guru di sekolah saya supaya supervisinya nanti bisa lebih baik lagi atau terjadi perubahan. Ya, baik Ibu. Berarti Ibu untuk melakukan supervisi selanjutnya itu melakukan dengan coaching dulu ya Bu ya, Iya, bersama benar, dengan guru-guru Ibu sebelum melakukan supervisi guru di kelas ya. Ya. Kapan ini akan Ibu Eli lakukan Ya. saat melakukan rencana tersebut? Benar ya Bu, saya pikir itu sangat penting ya sebelum saya supervisi guru di kelas ya. Saya harus berkolaborasi bersama guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang
tidak hanya maksimal pada saat supervisi. Jadi kemudian setelah supervisi itu kita akan saling memberi umpan balik. Luar biasa rencana Bu Eli ini ya. Jadi Bu, kira-kira yang mau disampaikan ada yang lain Bu? Sepertinya tidak ada Bu, masih cukup ini dulu. Nanti kalau ada hal lain saya akan hubungi Ibu lagi. Ya, oke. Baik Bu, Bu Eli, kita sudahi dulu ya percakapan kita pada siang ini. Baik. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah memberikan masukannya. Sama-sama Bu Eli. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bu Eli. Baik Ibu Nisa, Iya Bu Ana. bagaimana tadi proses coaching yang Ibu lakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Bersyukur ya Bu Ana ya, proses coachingnya tadi bersama dengan Ibu Eli alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Waduh, luar biasa, syukur Bu. Iya. Dan setelah melakukan proses observasi pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu, baik, silakan. Baik, pada pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Oke. Pada proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita tentunya Ibu ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, yang tadi saya sudah mengamati proses coaching ini Bu, ada beberapa hal catatan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama itu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dengan menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang pada coaching, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari aksi apa yang akan dilakukan. Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab nih yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Oke, tadi juga saya sudah mendengar nih percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus, artinya Ibu sudah hadir sepenuhnya terhadap coaching. Kemudian Ibu sudah mendengar aktif dan juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Ya Bu Ana, di sini tentunya saya ingin mengembangkan potensi pada diri saya itu mendalami alur Tirta tentunya ya Ibu ya. Untuk melakukan proses coaching supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Luar biasa. Oke Ibu akan lebih mendalami lagi proses alur Tirta supaya lebih baik lagi untuk melakukan proses coaching selanjutnya ya Bu ya. Oke, saya akhiri percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu Ana. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Iya Bu Ana. Demikianlah video dari kami, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.